Saya biasanya menggunakan ini tang seperti ini. Kita tinggal potong, tapi usahakan yang masih runcing ya. Nah, seperti ini nih. Tuh. Tinggal kita haluskan pinggir-pinggirnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya setelah membuatkan sebuah tutorial bagaimana sebelum pengecoran atau mencetak timah dengan memakai cetakan aluminium, yaitu harus mengenali sifat-sifat terlebih dahulu dari aluminium itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara pengecoran metal jig dengan menggunakan cetakan aluminium. Perlu diketahui sebelum kita mencetak atau mengecor, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan peralatannya, yaitu saya sudah menggodok timahnya, menunggu biar panas terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita sudah mempunyai atau membuat kawat yang disesuaikan dengan berat atau panjang ukuran cetakan. Terus yang berikutnya yaitu ini sebuah pinset yang bertujuan untuk atau menjepit sebuah kawat, nanti untuk ditempelkan sebagai menjepit saja, jangan sampai kena bodinya. Dan yang berikutnya adalah sebuah bambu atau dari kayu yang ini tidak bisa melukai dinding atau permukaan cetakan. Ini buat memasang kawatnya. Terus sebuah tang untuk menjepit coran, dan ini sebuah tang juga untuk memotong atau membuang sisa bagian dari masuknya timah, masuknya ke sini. Itu nanti dibuang pakai tang seperti itu. Berikutnya ini juga saya siapkan air untuk supaya demi keamanan, karena hasil coran ini sangat panas, saya celupkan di air. Untuk keamanan juga sarung tangan. Dan langkah selanjutnya, karena cetakannya masih dingin, kita cor beberapa kali untuk mendapatkan panas dari si timah tersebut sampai mendapatkan paling minim bisa masuk setengahnya.
Jadi kita cor beberapa kali saja supaya tujuannya cetakan ini biar panas terlebih dahulu. Sambil kita nunggu panas timahnya, saya menggunakan timah bekas aja ya teman-teman buat praktek dan buat belajar. Kalaupun nanti mau yang agak keras, kita bisa menggunakan timah langsung yang keras, yang kemurniannya mendekati 100%, atau ini juga bisa diakalin timah bekas atau timah agak kurang murni, nanti bisa ditambah atau dicampuri campuran untuk sekedar pengeras. Tapi lebih baiknya kita langsung pakai timah yang langsung keras kalau ada. Ini saya sebelumnya sudah mencetak 40 gram. Kita coba cor dulu aja. Pastikan timah itu harus bersih ya kalau kita menggunakan timah-timah bekas atau timah yang bukan kemurniannya mendekati 100%. Kemudian kalau udah bersih, kita godok sampai panas sekali, sampai kelihatan mencairnya itu sempurna. Tuh seperti ini. Kita cetak beberapa kali saja sebagai pemanas dari cetakan ini. Teman-teman. Jadi ini bisa diperhatikan. Ini teman-teman nih. Ini bisa langsung sempurna ya, atau mendekati sempurna karena saya menggodok timahnya itu sangat panas dengan api yang lumayan dinaikkan sedikit dari standar api buat masak dengan kompor biasa. Ini juga langsung jadi ya, langsung masuk. Karena ini alasannya timahnya sangat panas. Kita satukan lagi ke sini dan akan kita coba pakai atau kita panaskan lagi 1 kali atau 2 kali. Sebetulnya pengecoran metal jig yang kita cor menggunakan cetakan aluminium itu gampang-gampang susah ya, presisi sekali, gampang-gampang susah. Kita harus mempunyai timah yang bersih, juga keadaannya harus panas. Kita akan coba untuk memasang kawat ya teman-teman. Ini saya menggunakan kawat 0,6, sangat kecil. Juga cetakan yang saya cetak atau yang saya pergunakan ini cetakan model Jigbara 10 gram ya. Jadi caranya seperti ini, kita jepit terlebih dahulu si kawatnya, kemudian kita tempelkan dengan catatan si pinsetnya, jepitannya yang dari besi jangan sampai mengenai permukaan atau dinding-dinding cetakan, nanti bisa merusak cetakannya. Jadi kita harus teliti mungkin, jangan sampai kena benda-benda keras di sini karena bisa melukai. Nah, ini seperti ini. Pastikan kita membuat kawat juga harus dalam keadaan presisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai kawat ya.
pastikan juga kalau ini menuangkan timah itu jangan sampai langsung bruk gitu, jadi sebisanya kecil tapi kontinu, jangan terputus. Nah ini masih belum menutup, tapi ini udah lumayan sempurna, cuman ada beberapa bagian yang belum kena timah ya. Nah, alternatif buat teman-teman kalau seandainya kasusnya seperti ini, ada bagian yang kecil atau yang tidak tertutupi, sebagian kecil, teman-teman di lubang sini bisa, sebelum ngecor kita bisa amplas halus terlebih dahulu ya lubangnya. Kita amplas dengan catatan amplasnya yang halus, ujungnya sedikit-sedikit saja biar halus, karena untuk memperlancar si lajunya timah. Terus yang kedua teman-teman bisa menaburi bedak yang halus, tapi cukup di lubangnya saja kalau dapat kasus seperti itu. Ini bedak halus cukup di lubangnya saja ya, karena kalau semua dibedakin sampai ke bodinya itu akan mempengaruhi hasil dari cetakan tersebut. Kalau sudah begini cukup ditaburi lubangnya saja, itu tujuannya untuk memperlancar saja. Jadi kalau misalnya lebih bagus ya kita harus memanaskan terlebih dahulu cetakan ini. Selain memanaskan juga harus timahnya betul-betul panasnya sempurna, karena pas dituangkan itu ada proses pendinginan timah kena cetakan ini. Ini teman, jadi sebaiknya kita memanaskan terlebih dahulu. Nah ini hasilnya sangat sempurna ya menurut saya. Jadi semuanya ketutup, semuanya bisa tertutupi kawatnya, juga di seluruh badannya ini sempurna sekali. Kalau seandainya si badannya ditaburi semua dengan bedak, itu pun bedaknya yang halus ya, sangat halus, jadi ini permukaannya itu akan terpengaruhi ke tingkat presisinya dengan bedak. Jadi kalau saya biasanya tidak pakai bedak, tapi khusus ditaburi lubangnya, di amplas dulu, amplas halus, amplas 2000 pokoknya yang halus, untuk memperlancar si lajunya timah. Dan yang kedua, kalau seandainya mengalami seperti ini tuh belum ada yang masuk, berarti ada beberapa faktor kesalahan, yaitu timah kurang panas, terus cetakan juga kurang panas, dan cara menuangkannya itu terlalu gebyur gitu, terlalu banyak. Harusnya kan lubangnya kecil, jadi kita laju timah itu harus sedikit tapi cepat dan kontinu. Nah itu teman-teman, ini hasilnya. Nah, dan mungkin setelah kita mencetak, baru kita celupkan ke air, tujuannya untuk supaya dingin gitu.
Langkah berikutnya kita pemotongan sisa-sisa timah yang masuk dari lubang. Caranya dengan menggunakan pisau yang lumayan tajam, atau saya biasanya menggunakan ini tang seperti ini. Kita tinggal potong, tapi usahakan yang masih runcing ya. Tinggal kita potong. Nah, seperti ini nih. Tuh. Jadi kita buat membuang yang sisa timah ini sangat sedikit gitu ya. Jika teman-teman menginginkan blangnya ini hasil coran, silahkan hubungi kontak WA saya. Nah, mungkin kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman atau kita sama-sama belajar, dan ini dikhususkan buat pemula yang mau belajar membuat metal jig. Kalau seandainya ada teman-teman profesional, silahkan untuk komentar dan mohon dikoreksi, atau teman-teman mau ngasih masukan yang lebih bermanfaat buat saya khususnya dan buat teman-teman pada umumnya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.